Siska. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, tapi agak sedikit batuk. Siska, gimana kabarnya? Sama Bu Debi, saya juga agak sedikit batuk ini. Jadi untuk nanti kan akan ada kegiatan coaching yang akan Bu Debi lakukan. Saya mohon izin untuk melakukan observasi pengamatan tentang sesi coaching yang akan dilakukan dengan coaching nantinya. Sebelum melakukan sesi coaching nanti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang akan saya lakukan nanti terhadap sesi coaching yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, kompetensi apa yang Bu Debi ingin kembangkan dari sesi coaching nantinya? Ya, kompetensi yang bisa saya kembangkan mulai dari kehadiran aktif, kemudian mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coachnya nanti bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Baik, dari beberapa kompetensi yang ingin Bu Debi kembangkan tadi ini, bagian mana yang paling spesifik yang Bu Debi ingin saya amati pada saat sesi observasi nanti? Saya inginnya di bagian menanyakan, menimbulkan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti, khususnya karena saya terus terang selama ini kurang mampu menanyakan sesuatu kepada coach atau orang lain sehingga mereka bisa menemukan solusi dalam permasalahan mereka tersebut. Baik, jadi nanti Bu Debi ingin mengembangkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang bagus supaya coachingnya nanti lebih solutif ya Bu Debi ya. Itu nanti akan saya amati. Terakhir saya akan pengen tahu juga nih Bu Debi, apa harapan Bu Debi dari sesi observasi yang akan dilakukan nanti pada sesi coaching? Ya, saya nanti berharapnya dengan coaching ini saya bisa menjadi orang yang maksudnya mendengarkan permasalahan seseorang, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach ini nanti bisa menemukan titik jalan atau jalan keluarnya dalam permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu Bu Siska. Baik, Bu Debi, mungkin itu saja yang ingin saya ketahui sebelum dilakukannya sesi coaching nanti. Mudah-mudahan sesi coaching nanti berjalan dengan lancar, coachingnya dapat menemukan solusi yang baik dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Debi lakukan. Sekali lagi selamat melakukan sesi coaching untuk Bu Debi, semoga berhasil. Terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jen. Selamat siang Bu Debi. Apa kabar? Baik, Bu Debi apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Oh ya, kemarin Bu Jen WA saya ya. Kita ada sepakat hari ini untuk berbincang. Ada apa sih Bu Jen? Iya Bu, saya mau cerita-cerita nih dengan Ibu. Saya punya keresahan, kegelisahan tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas. Jadi saat saya mengajar, saya melihat anak-anak itu rasa kurang percaya diri gitu Bu. Jadi tidak mau tampil aktif gitu di kelas. Jadi apa tujuan yang Ibu harapkan dalam pembicaraan kita hari ini? Saya berharap dengan berbicara dengan Ibu, kita cerita-cerita, saya menyampaikan keluh kesah saya, mungkin saya akan menemukan solusi Bu. Bagaimana saya meningkatkan percaya diri pada murid saya. Kira-kira kondisi anak itu seperti apa sekarang? Yang saya amati kalau di kelas itu anak-anak itu kalau nanti guru bertanya siapa yang bisa jawab nak, kemudian mereka nggak ada yang menunjuk. Kemudian kalau disuruh siapa yang mau menjawab pertanyaan juga nggak mau, kalau presentasi saling tunjuk-tunjukkan gitu. Jadi sepertinya nggak mau tampil gitu Bu. Jadi pembelajaran itu jadi pasif. Jadi di bayangan Ibu Jen itu indikator percaya diri siswa yang bagaimana yang Ibu Jen harapkan gitu? Ya, saya berharap setidaknya anak-anak itu punya menyadari bahwa dia punya potensi sehingga dia tidak takut lagi untuk tampil ke depan, untuk bertanya, untuk menjawab, sehingga potensi-potensi yang ada dalam diri mereka itu bisa saya lihat sehingga bisa maksimal. Karena setelah saya amati, mereka ngerti kok, mereka tahu tapi tidak berani untuk mengemukakan pendapat dan yang lain-lain gitu. Nah, jadi untuk mengembangkan rasa percaya diri anak itu apa yang sudah Ibu Jen lakukan? Selama ini sih yang sudah saya lakukan, yang pertama tentu saja saya selalu memberikan apresiasi kepada sekecil apapun usaha anak untuk maju ke depan, mau menjawab meskipun jawabannya salah, saya biasanya akan apresiasi. Saya motivasi mereka
anak-anak yang lain juga saya minta untuk memberikan dukungan kepada teman-temannya untuk saling menghargai, saling support gitu. Jadi sejauh ini apakah sudah berhasil Bu Jen? Pada beberapa anak mungkin akan ada perubahan, tapi saya melihat masih banyak anak yang masih takut gitu. Oke, jadi dari setiap pembicaraan Bu Jen ini sudah saya ambil kesimpulan bahwasanya anak-anak ini sebenarnya mampu ya gitu ya untuk materi yang Bu Jen berikan itu sebenarnya mereka paham, tapi tidak pede kayaknya untuk memberikan pendapat atau dia muncul untuk memberikan garis ke depan gitu ya. Nah, jadi dari langkah-langkah yang udah Bu Jen lakukan tadi, rencana apa yang akan Ibu Jen lakukan ke depannya nanti? Saya juga terpikir ya Bu ya, selama ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sudah mencoba untuk menyajikan pembelajaran yang anaknya aktif. Misalnya saat diskusi, presentasi, saya membebaskan mereka untuk berbagi peran di kelompok. Tapi setelah saya amati, ternyata yang tampil itu lagi. Bukan karena temannya tidak mau memberikan kesempatan kepada yang lain, tapi mungkin beberapa anak ini tidak mau karena rasa tidak percaya diri tadi. Jadi mungkin yang terpikir oleh saya ada hal yang sedikit saya rubah dalam proses pembelajaran saya. Misalnya kalau selama ini saya membebaskan anak, kalau saya coba tunjuk mungkin tidak etis juga ya Bu ya. Jadi saya berpikir saya akan membuat sebuah peraturan di mana dalam satu kelompok itu mereka harus bergilir. Jadi secara tidak langsung agak mewajibkan mereka untuk mendapatkan peran masing-masing. Jadi ada kalanya dia hanya notulen, selama ini mereka hanya di belakang layar. Nah, ada masanya dia nanti menjadi presenter atau moderator. Saya berharap dengan itu mereka akan sedikit mau bergerak gitu. Itu rencana saya. Kemudian saya juga berpikir apakah anak-anak ini bermasalah percaya dirinya hanya pelajaran saya atau pelajaran lain juga. Jadi saya rencana akan mencari informasi dari wali kelas, guru-guru mata pelajaran yang masuk di kelas. Bahkan mungkin kalau tidak juga menunjukkan perubahan, saya berpikir akan mengundang orang tua. Siapa tahu mereka punya masalah di keluarga yang membuat dia menjadi tidak berani untuk eksis menampilkan potensinya. Itu rencana saya. Jadi dari rencana yang akan Bu Jen lakukan tuh kira-kira kapan akan Bu Jen laksanakan gitu? Saya pengennya secepatnya nih Bu Debi, udah nggak sabar gitu kan. Karena rasanya sayang sekali potensi anak tidak tampil gitu. Tapi mengingat kondisi sekarang sudah di akhir semester ganjil, minggu depan sudah ujian, mungkin yang paling mungkin itu saya lakukan semester depan. Kemungkinan Januari lah itu Bu yang akan saya lakukan. Oke, nanti pas udah selesai ujian ya Bu Jen ya. Nah, jadi rencana ini kan akan Bu Jen lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab gitu ya. Kira-kira siapa pihak lain yang akan Ibu Jen libatkan dalam hal ini gitu? Nah, yang seperti saya bilang tadi, saya mungkin tidak akan bisa bekerja sendiri. Proses untuk membangun percaya diri murid itu kan bukan hal yang gampang dan mudah gitu ya. Jadi saya nggak akan bisa bekerja sendiri. Saya akan melibatkan teman-teman rekan sejawat, wali kelas, guru BK, orang tua, bahkan teman-teman yang untuk saling support, memotivasi agar mereka menumbuhkan rasa percaya dirinya. Jadi kesimpulan ini dari Bapak saya ambil ini ya, kesimpulannya bahwasanya dari permasalahan kegelisahan Bu Jen selama ini udah bisa Bu Jen temukan solusinya dengan cara mungkin sistem belajarnya yang dirubah, kemudian mungkin kerjasama lagi nanti dengan siswa, kemudian guru-guru sejawat yang lain, mata pelajaran yang lain, termasuk juga nanti orang tua. Oke Bu Jen, mungkin udah 10 menit lebih mungkin ya kita berbincang. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegelisahan Bu Jen selama ini menceritakan ke saya udah dapat solusinya gitu. Menurut Bu Jen gimana perasaan Bu Jen setelah kita coaching ini berbincang? Iya, saya merasa senang sekali dibantu oleh Bu Debi. Akhirnya yang tadinya tidak terfikirkan oleh saya apa solusinya, kegalauan dan buntu saya sedikit banyak akan ada dapat pencerahan. Jadi saya merasa senang hari ini. Menurut saya menemukan suatu strategi atau solusi dalam permasalahan saya. Oke Bu Jen, mudah-mudahan di lain waktu nanti saya juga
bakalan tunggu nih nanti kapan-kapan nanti mungkin mau berbincang lagi, mana tahu saya penasaran nanti nih ke depannya apakah sudah ada kemajuan sama anak-anak yang tadinya percaya dirinya udah belum muncul gitu kan. Lain waktu kita berjumpa lagi ya Bu Jen ya. Terima kasih udah berbincang, udah percaya kepada saya untuk mencarikan atau memberikan solusi juga untuk Bu Jen. Saya yang berterima kasih sama Ibu. Terima kasih Bu Debbie sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ke depan bisa berjalan dengan lancar. Nanti saya akan cerita ke Ibu hasilnya Oke, bagaimana. saya tunggu ya Bu Jen. Oke, Ya. Bu. Selamat siang Bu Jen. Iya, selamat siang Ibu. Terima Ya, kasih. oke. Alhamdulillah ya Bu Devi ya, sudah selesai sesi observasi tadi sudah saya lakukan pada saat Bu Devi coaching dengan Bu Jene tadi ya. Setelah saya melakukan observasi, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang saya perhatikan, saya amati pada sesi coaching tadi. Boleh ya Bu Devi ya? Boleh Bu Siska, Oke. silakan. Tadi pada saat observasi saya sudah melihat bahwasanya Bu Devi sudah melakukan sesi coaching sesuai dengan alur tirta. Bu Devi sudah melakukan seperti yang tadi Bu Devi inginkan ya. Bu Devi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan solutif yang mengarahkan coach pada hal ini tadi Bu Jene untuk menyampaikan solusi atau menemukan solusi-solusi dari persoalan pembelajaran, di mana tadi Bu Jene sudah kelihatan menemukan solusi apa yang akan dilakukan supaya anak didik atau anak murid di jam pelajaran biologi Bu Jene nanti anak-anak itu bisa lebih percaya diri. Tapi di sini saya ingin menanyakan tindak lanjut yang ingin Bu Debbie lakukan setelah sesi coaching tadi dengan coach Bu Jene. Apa tindak lanjutnya kira-kira Bu Debbie? Iya, jadi Bu Siska, saya tadi juga memang udah berusaha untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya, karena dengan pertanyaan tersebut sehingga coachnya dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Nah, kedepannya saya jadi udah janji dengan Ibu Jen bahwa saya Bu Jen akan melaksanakan rencananya di bulan Januari. Nanti kedepannya Bu Jen saya tidak sabar juga akan berbincang lagi dengan beliau bagaimana solusi yang udah rencana yang akan dibuatnya apakah berhasil apa tidaknya nanti Bu Siska. Jadi seperti itu. Oke. Di sini yang terakhir ya Bu Debbie, saya juga pengen tahu perasaan Bu Debbie setelah sesi coaching tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan Bu Jene itu seperti apa refleksi perasaan Bu Debbie? Oke, terima kasih Bu Siska. Refleksinya mungkin karena yang biasanya saya susah untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga tadi saya belajar untuk berusaha untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan kepada coachnya, sehingga coachnya itu dapat menemukan solusi dalam permasalahannya, dan saya juga sedikit lega, cukup senang lah seperti itu. Jadi sehingga apa yang selama ini saya takutkan dapat saya jalankan tadi sebaik mungkin seperti itu Bu Siska. Oke. Kira-kira ini sudah selesai semua ya Bu Jene ya, Bu Debbie ya, sorry saya teringat tadi Bu Jene dengan cerita-ceritanya itu sangat menarik ya. Saya juga sudah mengambil pelajaran dari percakapan yang tadi Bu Debbie lakukan dengan Bu Jene, itu saya mengambil mengambil manfaat dari apa yang Bu Debbie lakukan. Saya juga lebih meningkatkan bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada solusi terhadap orang lain. Dan saya lihat Bu Debbie sebagai pendengar yang sangat baik ya, sangat bagus sekali. Artinya saya merasa sesi coaching tadi itu sudah sangat berjalan dengan baik dan sudah aktif. Bu Debbie sudah baik, Bu Jene juga menemukan solusi, dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah bisa diberikan kesempatan sebagai observer dalam kegiatan coaching antara Bu Debbie dengan Bu Jene. Ya, sekali lagi selamat ya Bu Debbie ya. Terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Siska. Ya, selamat pagi Bu Jen. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan sangat bersemangat. Luar biasa. Bu Siska, tadi katanya mau coaching hari ini ya Bu ya? Oke, saya akan coba bantu mengamati Ibu dalam melakukan proses coaching yang akan Ibu lakukan.
Tapi sebelumnya mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Nah, kira-kira dalam coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke. Jadi Bu Jen, pada saat coaching nanti ini saya akan mengembangkan kompetensi saya di mana saya ingin menjadi pendengar yang baik. Kemudian nanti dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coachee, saya berharap nanti saya bisa menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke solutif dari permasalahan yang dialami oleh coachee nantinya. Nah, dari yang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira bagian mana nanti yang akan spesifik yang akan saya amati dari proses coaching Ibu tadi nanti? Oke, jadi nanti di proses coaching saya itu saya akan melakukan proses coaching dengan alur tirta. Di sini nanti saya minta bantu Bu Jenny untuk mengamati bagaimana saya nanti menjadi pendengar yang baik untuk coaching saya. Kemudian apakah nanti saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang solutif kepada persoalan sesuai dengan persoalan dari coaching nanti yang diajukan oleh coaching saya. Nah, kira-kira bagaimana penilaian Bu Siska sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nanti? Oke, jadi Bu Jen, selama ini pada saat semua kegiatan saya sendiri ini bukan sebagai pendengar yang baik, bukan sebagai pendengar karena rata-rata saya lebih mengarah ke mentor. Jadi di kegiatan coaching kali ini saya nanti akan mengarah dan menginginkan saya bisa meningkat atau menjadi pendengar yang lebih baik lagi dan memberikan saran-saran yang solutif dari nanti memancing saran dari pertanyaan-pertanyaan saya oleh coachee nanti keluar solusi-solusi yang baik dari persoalan dari coachee tadi itu. Berarti Ibu ingin menjadi pendengar lebih baik Iya, lagi iya, ya? iya, Bu Jen. Nah, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap nanti pada saat selesai coaching saya nanti jadi orang yang ataupun personal yang lebih bisa mendengarkan, kemudian penuh perhatian dengan apa yang saya dengarkan. Kemudian nanti saya berharap dari coaching tadi itu coachingnya nanti bisa menemukan solusi-solusi sendiri terhadap persoalan yang dia temukan. Nah, nanti saya berharap coaching yang akan dilakukan ini bermanfaat dan bisa memberikan solusi ya. Coachee bisa menemukan solusi yang baik untuk persoalannya. Itu yang saya harapkan. Oke, Bu Siska ya, berarti nanti coachingnya setelah ini ya Bu ya? Iya. Saya berharap coachingnya nanti bisa berjalan lancar, sukses, tidak ada hambatan. Iya. Sampai ketemu nanti di kegiatan coaching. Ya, Selamat pagi Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Debi. Waalaikumsalam Bu Siska. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Katanya beberapa hari ini ada nyari saya, Bu Debi. Iya, ada 2 hari sih saya nyari Bu Siska. Ya, ada apa tuh? Iya, ada yang mau saya bicarakan. Mana tahu nanti dapat solusi dari Bu Siska. Jadi gini Bu Siska, saya kan mengajar di SMA 8 ini udah 12 tahun lah ya. Nah, kebetulan sekarang itu guru seni itu ada 4. Nah, keempatnya itu jurusannya semuanya seni tari. Nah, jadi ada timbul permasalahan, bukan masalah sih, maksudnya sedikit terganjal di hati saya tuh ketika misalnya ada event, baik itu entah acara perpisahan, apakah acara besar-besar yang ada di sekolah ini. Nah, itu kegelisahan saya itu di mana guru tari ini kan sekarang yang megang eskul tari itu 1 orang. Nah, sementara kami berempat ini semuanya jurusannya seni tari. Nah, kemudian kalau misalnya kayak kita di kurikulum merdeka, itu kan kita mengajar ke siswa itu sesuai dengan jurusan, tapi kan nggak mungkin masa ya dari kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 mereka yang mengajar hanya seni tari saja. Nah, makanya saya agak kemarin itu memberanikan diri. Kebetulan saya ngajar kelas 1, saya ambil seni musik. Nah, jadi yang jadi permasalahan saya itu sebenarnya di tari ini, dimana kami sebenarnya pengen juga guru-guru yang berempat ini untuk mengeksplorasi diri kami, mengembangkan apa yang ada potensi kami. Jadi maksud saya itu Bu Siska, gimana ya, bisa nggak ya kalau keempat-empatnya ini dapat andil gitu,
semuanya dalam kegiatan seni. Maksudnya misalnya tari itu kan banyak macamnya, ada seni tari tradisi, tradisional, modern, ada yang Minang, ada yang Melayu, ada yang Batak gitu kan. Jadi kita bermacam-macam nih ragam tari itu. Jadi maksud saya itu setiap ada event itu yang megang tari itu bukan hanya yang satu teman sejawat ini aja gitu. Jadi seakan-akan kami yang lain ini nggak ada fungsinya gitu loh Bu Siska. Nah jadi itu kegelisahan saya itu, jadi menurut saya gimana ya bagusnya itu ya sayangnya. Oke, baik. Dari apa yang Bu Devi jabarkan ini ya, saya sudah mendengarkan dan saya sangat menghargai kejujuran Bu Devi untuk menceritakan itu, dan juga saya berterima kasih Bu Devi memberikan saya kesempatan untuk mendengarkan apa kegelisahan Bu Devi pada hari ini. Di sini saya ingin mengetahui ini tujuan dari Bu Devi terhadap persoalan tari ini, seni tari ini tadi yang ada 4 guru ini, kira-kira apa yang Bu Devi tuju, yang Bu Devi inginkan? Sebenarnya yang saya inginkan itu, makanya seperti yang saya bilang, walaupun mungkin di dalam mengajar kami udah bagi-bagi partnya, memang udah terlaksana. Walaupun sebenarnya jurusan kami itu seni tari, tapi pengen juga anaknya dapat ilmu seni yang lain. Makanya saya beranikan diri untuk ambil seni musik. Terus ada teman sejawat saya kelas 2 beranikan untuk mengambil seni rupa. Nah, yang saya jadi permasalahan ini yang untuk kegiatan-kegiatan gitu, kalau ada event. Jadi tujuan saya itu saya maunya ada lah ya kira-kira dalam kegiatan itu nanti kami berempat ini ikut andil, jangan hanya satu nama satu orang ini aja yang selalu dapat, oh ini ibu ini yang melatih, ibu ini yang membawa gitu. Jadi maunya kami ini dibagi, misalnya saya misalnya kan, entah saya mungkin bagiannya dance, tari modern gitu. Nah misalnya nanti ibu yang teman saya satu lagi itu mungkin dia yang tari tradisional Minang gitu. Nah terus yang satu laginya untuk yang tari Melayu gitu kan. Nah yang satu laginya mungkin untuk kontemporer gitu. Jadi semuanya dapat. Jadi tidak ada kecil hati di antara kawan-kawan juga gitu kan. Nah itu tujuan saya Bu Siska. Oke. Kira-kira tujuan akhir dari nanti setelah kita coaching ini, pada saat nanti dibagi pembagian seni tari ini ya, bagaimana seni tarinya sudah dibagi, tujuan akhirnya apa Bu Devi, yang ingin Bu Devi capai, tujuan akhirnya itu bagaimana? Ya, pokoknya tujuan akhir saya itu saya pengennya kami berempat ini dapat mengembangkan apa potensi yang kami punya sesuai yang kayak ijazah kami kan seni tari. Nah kami pengen, saya maunya keempat-empatnya ini ilmu dia tuh berkembang di tari, tidak menonton, tidak kayak di kelas dia udah belajar dia seni rupa. Sementara basicnya tari. Saya pengen, jadi tujuannya itu saya pengen keempat-empat kami ini berkreasi gitu Bu Siska dalam kegiatan apapun di sekolah. Nah sebenarnya saya maunya kayak gitu, jadi keempatnya ini ikut andil, jangan hanya satu orang aja, oh yang tari ini, nanti yang musik saya gitu kan. Nah, saya maunya keempat-empat kami ini dalam seni tari itu dapat andil semuanya, ikut serta, ikutlah, maksudnya tahu lah orang bahwa saya kami yang berempat ini adalah seni tari juga gitu. Nah, seperti itu Bu Siska. Ini Bu Devi tadi kan sudah dibagi itu keikutsertaan ke semua dari teman-temannya yang ke-4 orang tersebut. Kira-kira nih kalau seandainya sudah terbagi semuanya, menurut Bu Devi nanti posisi Bu Devi yang paling tepat itu di mana? Saya maunya megang tari itu di tari modern dance. Kebetulan kan anak-anak itu mungkin basic saya memang suka dance juga mungkin Bu Siska. Nah saya maunya karena dari kawan-kawan semua saya coba dengar-dengar juga kan, kalau yang satu lagi ini dia maunya di bagian tradisional Melayu karena basicnya Melayu. Nah kalau saya sendiri maunya memang di dance, di modern gitu, di modern dance-nya. Jadi ketika ada pertandingan tuh nggak ibu yang satu lagi, walaupun beliau ini sebagai pembina ekskul di bagian tari, saya maunya yang di bagian dance saya gitu, tidak beliau ini sendiri yang lagi yang memegang gitu Bu Siska. Baik, saya memahami apa yang Bu Devi maksudkan. Apakah Bu Devi sudah pernah membicarakan ini di dalam KKG kawan-kawan? Sudah pernah? Kalau kami yang bertiga
bertiga. Saya yang bertiga kebetulan sama ibu yang udah megang ekskul tadi, saya belum pernah ngomong. Kebetulan beliau juga lagi hamil kan, jadi saya nggak enak juga nanti tuh pikiran sama dia. Jadi kalau untuk teman sejawat saya yang satu lagi, yang berdua lagi tuh udah pernah bicarakan, karena itu juga kegelisahan kawan saya juga gitu. Mereka juga ini kan, karena kan kebetulan satu orang mau pindah ke sini Bu Siska, jadi dia belum ada memegang, ibaratnya belum ada megang ekskul, belum ada megang dikasih kepercayaan gitu kan. Jadi dia nanya, bisa lah tari itu dibagi kita partnya, yang tari tradisional itu siapa yang tanggung jawabnya, pembinaannya. Jadi kalau misalnya ada event pertandingan, jadi dia diikutsertakan juga gitu. Tapi kalau sama yang ibu yang megang ekskul dari awal itu belum saya bicarakan gitu. Ya. Belum pernah. Itu dia juga lagi hamil kan. Oke, baik. Saya sudah menangkap kira-kira nih Bu Debi, kan belum pernah dibicarakan rencana Bu Debi ke depannya bagaimana supaya hal ini bisa diselesaikan. Iya. Rencananya bagaimana? Saya memang saya kumpulkan dulu Bu Siska. Saya maunya keempat rekan saya ini, kebetulan saya senior juga nih Bu Siska dari yang tiga ini gitu kan. Jadi kebetulan saya senior juga, saya kumpulkan nanti adik-adik ini mau saya bicarakan bagusnya biar nanti semuanya dapat tanggung jawab, maksudnya merasa saya nggak ada ini nih, nggak ada kerjaan di sana yang dikasih tanggung jawab gitu kan. Karena kan saya udah ada nih ekskul vokal, yang satu lagi tuh yang hamil tadi saya bilang tuh ibu itu dia ekskul tari, yang satu laginya udah ada pegangan juga marching band, yang satu lagi ini belum ada. Jadi itu maksud saya kedepannya akan saya kumpulkan, saya coba bicarakan, apalagi nanti ini kelas 3 udah ada mau berpisah juga nih Bu Siska. Nah jadi saya maunya saya bicarakan secepat mungkin, jadi nanti kalau ketika ada event perpisahan kelas 3 ini udah bisa lah dibagi tari-tari ini penanggung jawabnya siapa di antara kami berempat ini gitu. Oke. Berarti nanti Bu Debi merencanakan akan mengumpulkan, kemudian nanti dibicarakan dan diberikan tanggung jawab. Artinya Bu Debi menginginkan teman-teman di dalam KKG seni tari ini ya, karena guru-guru seni ini punya apa namanya itu saling keterkaitan, gitu ya Bu Debi ya. Kira-kira rencana ini yang akan Ibu lakukan ini akan Ibu lakukan kapan? Ya rencananya kalau bisa ini kan karena minggu depan mau ujian kan, saya mau bicarakan habis ujian kira-kira Bu Siska, karena fokus dulu, karena kan anak ujian, habis ujian baru saya bicarakan. Karena dari teman yang bertiga yang dua lagi kan udah saya bicarakan, tinggal mau ngomongin sama yang ibu satu lagi ini rekan sejawat saya betul-betul yang udah megang pembinaan di ekskul tarinya. Jadi ya selesai ujian langsung saya bicarakan langsung Selesai ujian ya Bu ya. Iya. Kira-kira jika ini nanti kan rencana aksinya sudah dilakukan, tentu Bu Debi akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bu Debi butuh untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab itu butuh bantuan dari siapa kira-kira untuk melakukannya? Saya berusaha untuk pertama membicarakan langsung dengan keempat rekan sejawat saya ini. Kalau bisa nanti saya juga minta ke ini wakil kesiswaan. Nah ya, kemudian karena kan ada satu poin juga di ekskul ke tim kesiswaan, jadi saya maunya tim kesiswa nanti dilibatkan wakilnya sebagai nanti entah nanti mendengarkan, mengasih arahan atau memperkuat rasa yang mau saya wujudkan ini gitu. Oke, baik. Jadi Bu Debi saya rasa ini sudah cukup. Bu Debi sudah menemukan solusinya ya untuk coaching kali ini. Saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan yang sudah Bu Debi rencanakan bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa ditemukan titik tengahnya. Mungkin setelah sesi coaching kali ini kita akan lakukan coaching yang berikutnya untuk membahas tindak lanjut yang sudah Bu Debi lakukan. Sebelum kita tutup sesi coaching kita, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bu Debi sekarang? Iya, alhamdulillah Bu Siska udah boleh katakan lega, karena ada 2 hari kan saya dari Bu Siska, karena udah biasa juga kadang saya sharing sama Bu Siska meminta gimana ya solusinya dalam permasalahan saya, baik di permasalahan individu saya, pribadi saya, baik dengan di sekolah gitu kan. Jadi perasaan saya sekarang cukup lega dan sangat lega dan plong gitu Bu Siska, karena udah bercerita dengan Bu Siska, terus Bu Siska juga mendengarkan apa yang saya resahkan,
Jadi ya saya sudah senang lah udah jumpa dengan Bu Siska. Terima kasih Bu Siska udah mendengarkan permasalahan dan kegelisahan saya hari ini. Sama-sama Bu Devi. Kita ketemu lain kali, mudah-mudahan berhasil ya. Ya, terima kasih Bu Siska. Oke, selamat pagi Bu Siska. Pagi Bu Jen. Ya, ketemu lagi kita ya. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coachingnya. Saya lihat berjalan baik dan lancar. Nah, bolehkah saya kira-kira hari ini menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan? Silakan Bu Jen. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan terhadap coaching yang Ibu lakukan ke coachingnya tadi, saya melihat Ibu sudah melakukan sesuai alur Tirta ya. Ibu sudah menyampaikan tujuan, sudah mengidentifikasi, sudah melakukan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga melihat Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif dalam proses coaching tadi. Kemudian Ibu juga sudah menggali pertanyaan untuk mendapatkan solusi dari coachingnya tadi. Jadi menurut saya apa yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan harapan Ibu terhadap coaching yang akan Ibu lakukan ketika kita pra-observasi tadi. Nah, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya terhadap proses coaching yang sudah dijalankan tadi? Oke Bu Jen, jadi tadi sudah dilakukan coaching ya Bu Jen ya. Seperti kata Bu Jen tadi, saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Tapi di akhir-akhir tadi itu memang saya rasa konsentrasi saya tetap, tapi agak terganggu karena saya lagi kurang fit, lagi batuk. Tapi saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar dan alhamdulillah coachingnya tadi Bu Dewi sudah bisa memberikan solusi. Kemudian kami sudah berjanji setelah nanti berarti kan rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Debi nanti itu beliau nanti akan mengumpulkan teman-temannya, kemudian Bu Debi juga nanti akan menyambungkan ke teman-temannya melalui wakil kesiswaan juga nanti akan ikut serta di dalamnya. Setelah mereka Bu Debi melakukan itu rencana aksinya dilakukan, nanti kita akan lakukan coaching yang berikutnya untuk melihat sejauh apa keberhasilan dari rencana aksi dari sesi coaching tadi yang akan kita lakukan. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana refleksi proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Saya rasa saya sudah sangat berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Ternyata jadi pendengar yang baik itu tanpa memberikan dan mendikte atau mementori seseorang untuk mencari solusi itu ternyata memang lebih baik. Mungkin pada saat dia nanti mencari si coach tadi menemukan solusi sendiri, dia akan lebih bertanggung jawab untuk melakukan karena itu adalah solusi yang dia temukan tanpa diintimidasi ataupun diberikan saran oleh orang lain. Saya rasa itu sangat baik. Ya cuma karena saya batuk tadi agak terganggu juga. Itu saja. Luar biasa sekali proses refleksi yang Ibu lakukan ya Bu ya. Kita sudah di akhir sesi nih Bu. Mungkin kita akhiri saja proses kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sampai ketemu lain kali. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu Jen. Terima kasih. Selamat siang Bu Jen. Siang Bu Debi. Apa kabar? Bu Debi apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Oke, hari ini Bu Jen mau melaksanakan coaching ya. Jadi izinkan saya nanti untuk observasi apa yang akan Ibu Jen lakukan nanti pas coachingnya. Nah, sebelum Bu Jen melakukan coaching, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Bu Jen kembangkan? Dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam kehadiran penuh Bu. Kemudian kemampuan saya untuk mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa mendapatkan informasi dari coach saya terhadap permasalahannya dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang mengarahkan kepada coach saya agar menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi. Dari ketiga kompetensi yang Bu Jen sampaikan tadi, yang lebih spesifik nanti yang akan saya amati itu yang mana gitu?
Mungkin saya pengen kali ini mengembangkan kemampuan saya dalam mendengar aktif gitu Bu. Oke, bagaimana menurut Bu Jen sendiri nanti terhadap yang akan Bu Jen kembangkan selama ini apa nanti? Ya, kenapa saya memilih mendengarkan aktif? Karena saya orangnya agak tergesa-gesa itu Bu. Jadi setiap ada lawan bicara, nanti ketika saya dapat intinya saya langsung memotong pembicaraan gitu. Jadi seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada lawan bicara saya untuk menyampaikan keseluruhan dari informasi yang mau disampaikan. Jadi agak terburu-buru, suka oh iya udah dapat informasi, kemudian apa gitu. Jadi tidak sabar kesannya. Jadi saya ingin hari ini saya berlatih untuk memberikan perhatian penuh, mendengar aktif kepada apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, nah dari dua ya tadi ya, mendengarkan aktif sama Ya sejalan nanti, sejalan itu nanti ya. itu Tapi ya, sebenarnya oke. yang mendengarkan aktif itu Yang lebih lebih fokus utama. karena Oke. memang saya agak kurang sabar orangnya. Oke, jadi apa harapan Bu Jen nanti akan dalam coaching nanti? Tentu saja seperti yang saya bilang tadi, saya bisa lebih sabar nanti, bisa mendengar dengan aktif terhadap cerita yang disampaikan oleh coach saya, dan saya berharap juga coach saya nanti juga akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi kami sama-sama belajar. Oke, oke Bu Jen, kompetensi pertanyaan yang saya sampaikan dan saya ajukan kepada Bu Jen, semoga nanti coachingnya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Jen. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bu Jen. Oke, terima kasih Bu Selamat Devi. siang. Selamat siang. Nah. Oke, selamat siang Bu Siska. Siang, Bu Jen. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sedikit kurang sehat. Saya terdengar agak batuk-batuk dari tadi ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan Bu Siska diberi kesehatan ya Bu Siska ya. Seperti kemarin Ibu telepon saya nih, mau ngajak ngobrol katanya. Sesuai kesepakatan kita janji hari ini. Kira-kira mau ngobrol apa nih Bu Siska? Ini Bu Jen, saya ini sebenarnya lagi agak-agak dibilang stres ya, mungkin ya juga saya juga mungkin terlalu banyak kegiatan ya Bu Jen ya. Saya merasa kadang-kadang itu tidak sanggup. Yang saya sayangkan itu ya, saya ceritakan sedikit ya Bu Jen ya. Saya kan sekarang ini di rumah sendiri, maksudnya suami bekerja di luar kota, kemudian saya harus mengurus anak sendiri, bekerja di sekolah, jadi guru, jadi wakil kepala sekolah, kemudian saat ini mengikuti program kegiatan TGP, dan itu juga saya lagi mengikuti kuliah juga. Wah, Jadi luar banyak biasa sekali kegiatan Ibu ya. Iya. Jadi dari pernyataan Ibu tadi saya menangkap Ibu stres. Jadi stresnya di mana nih Bu sebenarnya? Jadi ini belakangan ini ada anak murid yang menyampaikan ke saya, mereka katanya bahasanya sih masih bagus, katanya rindu di jam pelajaran Bu Siska terlalu sedikit kehadiran saya. Jadi lebih banyak kegiatan karena bentrok bukan kegiatan di luar tapi tetap kegiatan di dalam sekolah, bukan kuliah, bukan CGP, bukan, tapi kegiatan kesiswaan. Peran saya sebagai wakil itu akhirnya bentrok di jam pelajaran. Kadang-kadang saat di jam pelajaran saya orang tua yang bermasalah diundang oleh guru BK atau wali kelas, itu saya juga harus ikut di dalamnya. Jadi terbengkalailah anak-anak di kelas dan mereka mengeluh, menyampaikan kapan kita ini lagi Bu. Jadi dari pernyataan Bu Siska tadi, saya menangkap bahwa anak-anak yang komplain sebenarnya katanya rindu terhadap Bu Siska karena jarang masuk di kelas. Jadi kira-kira bagaimana Ibu menanggapi pernyataan anak-anak tadi? Selama ini kalau ada anak-anak yang mengeluh, misalnya mereka menyampaikan Bu Siska ada kegiatan, tapi sebenarnya keluhan mereka itu hanya beberapa orang. Ada juga sih yang suka-suka aja, nggak masalah kalau ya tidak hadir, bahagia dia. Tapi pada saat mereka mengajukan seperti itu, saya mencoba memberikan ke mereka, nah situasinya seperti ini, dan saya juga berusaha supaya anak-anak tidak kecarian. Artinya apa? Pada saat saya tiba-tiba ada tamu atau bagaimana itu, saya menyampaikan kepada anak, saya sebutkan, mungkin hari ini Ibu tidak bisa, dan saya berikan beberapa panduan tugas
kalau seminimal mungkin ya saya meninggalkannya juga tidak full gitu, cuma membersamainya juga tidak maksimal. Jadi kira-kira yang selama ini Ibu sudah lakukan untuk menanggulangi keluhan murid itu, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini biasanya? Biasanya ya mungkin karena anak-anak ini juga sudah terbiasa dengan pembelajaran daring ya Bu ya, saya juga memberikan mereka di luar dari jam pelajaran itu saya bersamai mereka, kan kami punya grup WhatsApp ini. Jadi saya kirimkan materi-materi di sana, di mana dia nanti ada dia slide-nya yang saya isi dengan suara saya, kemudian ada keterangan-keterangan karena pelajaran biologi kan ada tuntunan juga. Jadi RKPD itu saya kirimkan dan mereka melakukan, dan kita melakukan sesi diskusi itu di dalam grup WhatsApp gitu, di WA. Nah, dari yang Ibu sudah jalankan selama ini, kira-kira bagaimana nih respon dari anak-anak? Apakah sudah cukup menurut Ibu memenuhi apa yang mereka harapkan? Kalau untuk sepenuhnya itu kayaknya belum, jadi itu belum menyelesaikan. Artinya yang saya berikan itu masih sekedar solusi, saya memberikan materi kepada mereka. Tapi kalau yang namanya didikan, kebersamaan itu tidak bisa saya lakukan, itu belum cukup. Jadi kira-kira masih ada yang belum maksimal gitu ya. Iya. Apa rencana Ibu kira-kira untuk bisa maksimal membersamai mereka agar mereka tidak ada rasa kehilangan akan sosok guru Bu Siska yang mendidik, membersamai mereka, bukan hanya materi saja tentunya yang diinginkan Ibu ya. Apakah seperti itu kira-kira? Iya. Apa rencana Ibu ke depannya? Saya sudah berpikir ya Bu ya, merencanakan kan tetap saya harus hadir di antara mereka. Dengan beberapa kesibukan itu bukan alasan saya untuk menyampaikan ke mereka, dan mereka punya hak untuk menerima didikan dari saya. Jadi itu tidak alasan untuk saya terus-menerus menyampaikan ke mereka ibu lagi begini, ibu lagi begini, ibu lagi itu nggak mungkin. Jadi ini kan sudah di akhir semester Bu Jen ya. Kalau untuk materi atau apa itu sudah saya lakukan maksimal, sudah saya berikan. Tapi untuk kedepannya ini nanti mulai dari semester besok ini saya berencana saya akan diskusikan dengan guru BK jika ada pemanggilan orang tua itu hanya di jam-jam saya yang kosong. Saya akan berikan jadwal kepada guru-guru BK, boleh pemanggilan orang tua itu semisal di hari Senin, itu berarti kalau jam saya masih sama dengan jadwal yang sekarang ini, di siang hari di atas jam 1 pemanggilan orang tua. Kalau di hari Rabu boleh bebas kapan saja. Jadi kalau dapat saya nanti akan komunikasikan dengan guru BK untuk pemanggilan orang tua, atau dengan staf-staf yang lain jika ada kegiatan itu difokuskan di hari Rabu jika memerlukan saya ada di dalamnya, supaya saya tidak mengabaikan anak-anak. Kemudian di jam kegiatan wakil itu saya berencana akan saya lakukan itu di atas jam 1, artinya siang. Karena jam saya itu sudah ini ya, saya minta akan didesain di kurikulum itu di pagi hari, diperlukan jam di dalam kelas supaya tidak ada gangguan gitu ya. Jadi nanti saya minta kurikulum tetap stay di jam saya di pagi hari, kegiatan kesiswaan dan ekskul dan lain-lain itu akan saya bersamai di jam siang di atas jam 1. Nah, jadi rencana Ibu di semester depan akan membuat jadwal gitu ya, menyesuaikan dengan jam mengajar supaya tidak terganggu gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana Ibu berkomitmen untuk bertanggung jawab melakukan program atau rencana yang akan Ibu lakukan? Iya. Untuk memenuhi itu mungkin saya tetap akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya nanti akan bekerja sama dengan wakil kurikulum. Nanti jadwal saya itu akan saya sebagai bentuk komitmen saya akan saya bagikan ke beberapa orang yang memang intens terkait dengan saya. Jadi jadwalnya sudah akan saya tuliskan, saya berikan, saya share ke mereka sebagai bentuk tanggung jawab saya, dan saya berharap ya mereka bisa menyesuaikan dan memakluminya begitu. Karena kan tanggung jawab kita yang utama itu kan guru ya Bu Jen ya. Yang lainnya itu kan tambahan. Jadi saya yang tetap akan memprioritaskan kelas dibanding semua kegiatan yang ada di luar dari kelas saya sebagai guru biologi.
Berarti dari informasi yang Ibu sampaikan, saya menangkap bahwa Ibu tidak akan bekerja sendiri di sini ya, akan melibatkan. Tadi siapa saja tuh Bu yang dilibatkan? Ada wakil kurikulum. Ya. Siapa lagi kira-kira yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ke depan? Ya. Saya mungkin akan melibatkan banyak pihak ya Bu ya, karena urusan kesiswaan ini kan luas. Walaupun nanti mungkin ada kesan seperti kayak saya ini terlalu artis banget gitu, tapi itu sudah resikonya. Saya akan menyampaikan nanti ke piket, ke kurikulum, kemudian wali kelas, guru BK terutama, jika ada yang berhubungan dengan saya yang memang harus sesuai dengan jadwal yang tadi itu, supaya anak tidak terbengkalai. Itu yang mungkin saya pengen ajak supaya memahami gitu. Gitu ya. Iya. Jadi intinya Ibu sudah berkomitmen untuk tidak lagi meninggalkan kelas. Jadi murid sebagai prioritas, kerja tambahan tadi setelah KBM. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi saya mau tanya sekarang dari coaching hari ini, gimana perasaan Bu Siska? Saya sedikit lega sekali akhirnya bisa menceritakan keluh kesah saya, dan saya dapat menemukan solusi. Mungkin tantangan saya ke depan adalah bertanggung jawab dan komitmen dengan solusi yang saya putuskan ini. Saya akan coba lakukan supaya ya hasilnya lebih maksimal. Tentu saja ya saya sebagai manusia punya tanggung jawab, punya kewajiban. Saya tidak ingin terbengkalai di satu hal saya lagi, satu hal lainnya ini terbengkalai. Saya tidak mau seperti itu. Insya Allah saya merasa bahagia, senang. Bu Jen sudah menanyakan, akhirnya saya bisa mencari solusi. Saya juga ikut senang mendengar kalau Ibu sudah lega ya. Jadi kira-kira bagaimana refleksi Ibu terhadap coaching kita hari ini? Apakah yang Ibu harapkan sudah tercapai? Apakah solusi sudah Ibu temukan? Sudah lega? Ya, sudah lega Bu. Saya rasa sudah tercapai lah, ketemu solusinya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu Jen ya. Terima kasih juga mau cerita-cerita sama saya. Iya. Sesi kita sudah berakhir Ibu. Iya. Saya nggak sabar menunggu cerita Ibu di semester depan bagaimana perkembangan setelah membuat rencana aksinya. Mudah-mudahan berhasil Bu Siska. Semoga niat Ibu terlaksana dengan baik sehingga kita memang benar-benar bekerja mencerdaskan anak bangsa. Ya, sampai ketemu di semester depan. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Jen. Selamat siang. Sama ya Bu Chen, udah selesai kegiatan coachingnya tadi. Jadi izinkan saya boleh untuk menyampaikan hasil observasi saya tadi. Silahkan Bu. Oke, jadi setelah saya amati tadi Bu Jen dalam coaching tadi itu, Bu Jen udah melakukan dengan alur tirta, di mana Bu Jen udah aktif mendengarkan si coachingnya, di mana coachingnya juga nyaman dalam menyampaikan permasalahannya dengan Bu Jen, dan coachingnya juga bisa menemukan solusi dalam permasalahannya tadi. Nah, jadi Bu Jen untuk kedepannya tindakan apakah yang akan Bu Jen lakukan setelah coaching tadi? Saya rencananya setelah proses coaching tadi tentu saja saya akan latihan terus Bu untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Kalau hari ini kan mungkin mendengar penuh yang ingin saya kembangkan, saya juga ingin mengembangkan kompetensi yang lain. Juga saya tadi juga udah ngobrol juga sama coachnya, kami akan ketemu lagi awal semester depan setelah beliau melakukan rencana aksinya. Jadi nanti akan ada cerita lanjutan lagi tentang progres dari rencana yang sudah direncanakan oleh coach saya tadi. Oke. Jadi gimana nih Bu Jen perasaannya setelah coaching? Ya, saya merasa lega. Akhirnya untuk diri saya sendiri saya mencoba berusaha maksimal mendengarkan aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya tanpa memotong meskipun agak ngerem dikit gitu ya. Jadi saya sudah berusaha untuk fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Ketika sudah disampaikan saya baru ngomong lagi. Dan saya juga lega akhirnya coach saya bisa menemukan solusi dari keresahan-keresahan yang
dirasakan saat ini. Oke, Bu Jen. Jadi itulah ya refleksi dari saya amati tadi juga Bu Jen udah mendengarkan secara aktif sekali apa yang disampaikan oleh coachingnya yaitu Bu Siska. Ceritanya juga menarik gitu ya Bu Jen ya. Oke Bu Jen, mungkin sampai di sini aja observasinya. Lain kali kalau ada waktu nanti kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Bu Jen. Terima kasih Bu Devi Selamat bantuannya. siang. Selamat siang. Udah.